Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian main ke pantai, apakah kalian pernah memperhatikan ombak yang datang dan pergi? Gerakan ombak sering juga kita sebut sebagai gelombang air laut. Tapi ternyata gelombang tidak hanya ditemukan di air laut saja loh. Kita bisa mendengar karena telinga kita menangkap gelombang suara. Tapi apakah kalian pernah memikirkan perbedaan getaran dan gelombang? Keduanya memang mirip dan terkadang sulit dibedakan. Yuk sekarang kita bahas perbedaan antara getaran dan gelombang. Getaran. Getaran merupakan suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Perhatikan pada ilustrasi berikut. Misalkan terdapat sebuah bandul yang tergantung. Bandul tersebut kemudian disimpangkan ke titik A, lalu dilepaskan seperti pada gambar tersebut. Terlihat bahwa bandul tersebut berayun secara bolak-balik melewati titik kesetimbangan B. Bandul bergerak teratur hingga melemah dan berhenti. Gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melewati titik kesetimbangan itulah yang disebut dengan getaran. Misalkan pada mula-mula bandul berada pada posisi kesetimbangan di titik B. Bandul kemudian disimpangkan ke titik A, lalu dilepaskan. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, B, A, maka gerakan bandul disebut satu getaran. Ketika bandul menempuh titik A, B, C, maka gerakan bandul disebut setengah getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Setiap kali bergetar, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Apa saja yang mempengaruhi getaran tersebut? Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebut periode. Sedangkan jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik disebut frekuensi. Satuan frekuensi adalah hertz. Untuk memahaminya, yuk kita lakukan kegiatan berikut. Percobaan pertama, bandul kita ikat dengan tali sepanjang 30 cm. Untuk melakukan 5 kali getaran, ternyata dibutuhkan waktu 6 detik. Dihasilkan periode sebesar 1,2 sekon per getaran. Dan frekuensinya 0,83 Hz. Untuk melakukan 10 kali getaran diperlukan waktu selama 12 detik. Hingga periode getarnya adalah 1,2 sekon per getaran. Dan frekuensinya adalah 0,83 Hz. Sekarang panjang bandul kita perpendek menjadi 15 cm. Untuk melakukan 5 kali getaran diperlukan waktu selama 5 detik. Hingga periodenya adalah 1 detik per getaran. Dan frekuensinya 1 Hz. Jika bandul melakukan 10 kali getaran, ternyata dibutuhkan waktu 9 detik. Periodenya adalah 0,9 detik per getaran. Frekuensinya 1,1 Hz. Sekarang, yuk kita masukkan data ke tabel hasil pengamatan. Berdasarkan percobaan tadi, dapat diketahui bahwa panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarnya dan semakin kecil frekuensinya. Dengan demikian, besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Supaya kalian semakin paham, yuk selesaikan soal berikut ini. Untuk materi gelombang, Ibu akan bahas pada video berikutnya. Jadi video ini bersambung di part 2 ya. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Semangat belajar!